Kembali lagi bersama Kak Mel. Wah, Kak Mel, lihat nih, semuanya kayaknya udah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Kak Mel mau denger dulu deh suaranya adik-adik Joel Kids. Mana suaranya Joel Kids? Yes, I am. Sekali lagi, mana suaranya Joel Kids? Yes, I am. Wah, luar biasa. Tadi kalian sudah loncat-loncat memuji Tuhan, udah bersorak-sorai memuji Tuhan, udah menyembah Tuhan juga. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kak Mel mau ajak semuanya tangannya dilipat, duduknya yang rapi. Nah, kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Mel mulai untuk berfirman, untuk mendengarkan untuk bercerita hari ini, Kak Mel mau tanya dulu nih sama adik-adik Joel Kids. Siapa yang ikut ibadah online minggu lalu? Angkat tangannya, angkat tangan. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Wow, hampir semuanya ikut ibadah online minggu lalu. Keren semuanya. Berarti adik-adik Joel Kids semuanya tahu dong minggu lalu firmannya tentang apa ya? Tentang apa ya? Coba dipikir-dipikir. Firmannya tentang apa ya? Tentang apa? Betul, tentang penciptaan. Minggu lalu kita belajar bahwa Allah ciptakan dunia ini, ya kan, dunia dan juga isinya, pohon, lautan, hewan-hewan semuanya Allah ciptakan dengan berfirman. Di antara semua ciptaannya, ya kan, Allah ciptakan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Allah ciptakan dunia ini. Ada satu ciptaan yang Allah berkata, ciptaan ini adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Ayo, siapa? Coba angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Coba yang tahu jawabannya teriakan sekarang dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Manusia. Betul. Manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Dan hari itu manusia diberi nama Adam. Wah, Adam tinggal di suatu taman yang luar biasa yang Allah sudah siapkan. Tapi adik-adik, ketika Adam sedang melakukan aktivitasnya di taman itu, Allah melihat, wah, sepertinya Adam perlu seorang penolong. Akhirnya Allah ciptakan satu orang manusia lagi. Siapa adik-adik namanya? Huruf depannya H. H-A-W-A. Hawa. Tuhan ciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam. Wah, mereka berdua hidup bahagia di Taman Eden. Taman yang Allah siapkan, Allah berikan untuk manusia. Dan manusia punya suatu tugas dari Allah, yaitu untuk menaklukkan semua ciptaannya. Saat tinggal di Taman Eden adik-adik, Allah juga punya suatu perintah loh buat manusia. Kayak kalian di rumah pasti punya peraturan ya, mama papa pasti punya peraturan. Mungkin ada yang kalau makan harus makannya bareng-bareng satu keluarga. Atau ada yang mungkin kalau mau tidur harus cuci kaki dulu. Kalau mau ngapain ya, kalau mau tidur mungkin harus baca Alkitab dulu atau macam-macam. Ada peraturan yang dibuat mama papa di rumah. Sama, Taman Eden juga punya peraturan. Allah yang membuat peraturannya. Supaya kedua manusia ini tadi melakukan perintah itu. Perintahnya cuma satu adik-adik. Yaitu apa? Semua tumbuh-tumbuhan, semua pohon buah-buahan yang ada di Taman Eden boleh manusia makan. Tapi ada satu pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Tidak boleh manusia makan. Pohon apa itu namanya? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Wow, akhirnya Adam, oh ya, oke. Dan Adam hidup bahagia di Taman Eden. Adam, Hawa hidup dekat dengan Allah. Mereka berjalan bersama dengan Allah. Mereka punya hubungan yang baik dengan Allah. Mereka setiap hari melakukan semuanya bersama-sama dengan Allah. Tapi adik-adik, ada satu orang, satu tokoh yang dia gak suka.
lihat Adam, Hawa, ya kan, manusia ini punya hubungan yang baik dengan Allah. Tokoh ini nggak suka. Kenapa sih? Akhirnya tokoh ini mau menghancurkan hubungan Allah dan juga manusia. Siapa namanya tokoh ini? Ya, iblis. Iblis gak suka lihat manusia dekat dengan Allah. Iblis mau berusaha untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Gimana pun caranya, pokoknya aku mau hancurin hubungan manusia dengan Allah, supaya manusia gak dekat lagi sama Allah. Hari itu di Taman Eden, di suatu hari yang cerah gitu mungkin ya, iblis datang menyerupai apa adik-adik? Ular. Dia datang ke salah satu manusia. Siapa kira-kira manusianya? Yang baca Alkitab pasti tahu nih, karena cerita ini tertulis di Kejadian 3 ayat 1-27. Ya, siapa yang udah pernah baca pasti tahu nih. Ya, yang belum pernah baca nggak apa-apa, nanti dibaca. Sekarang dengerin Kak Mel dulu bercerita, oke? Ya, betul adik-adik. Hawa. Iblis datang ke Hawa dan iblis bertanya sama Hawa, apakah Allah berkata kan, kalau semua buah-buahan yang ada di taman ini boleh engkau makan? Terus Hawa berpikir, enggak kayak gitu deh. Kan buah yang di tengah-tengah nggak boleh ya. Akhirnya Hawa jawab nih sama iblis, enggak kayak gitu. Buah yang ada di tengah-tengah nih, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh kami makan. Karena begitu kami makan, artinya kami mati. Tapi, apakah iblis suka kebenaran? Iblis gak suka dengan kebenaran. Iblis putar balikan kebenaran. Iblis berkata, enggak Hawa, kalau kamu makan itu kamu gak mati. Tapi kamu akan jadi sama seperti Allah. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Kamu bisa tahu mana yang jahat, mana yang baik. Terus si Hawa ini melihat kayaknya, wah enak juga ya sama seperti Allah. Kayaknya buahnya juga baik. Kayaknya buahnya nggak beracun. Kayaknya buahnya sedap. Bolehlah sekali-sekali dicoba. Lagian juga belum tentu Allah tahu. Mungkin Hawa hari itu berpikir seperti itu ya. Akhirnya Hawa ambil buah itu. Hawa makan. Karena mungkin dia merasa enak. Akhirnya dia berikan juga ke pasangannya. Ke siapa? Ke Adam. Hari itu Adam juga memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saat mereka berdua memakannya, mata mereka langsung kayak terbuka. Mereka langsung kayak tahu mereka melakukan suatu kejahatan. Mereka jadi tahu mana yang baik, mana yang jahat. Akhirnya mereka bersembunyi adik-adik. Sekarang cuma semuanya sembunyi. Dah, kembali lagi. Mereka bersembunyi dari Allah. Mereka takut. Akhirnya mereka sembunyi. Karena mereka tahu mereka baru saja melakukan suatu hal yang tidak disukai Allah. Mereka melakukan dosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa dikatakan sebagai pelanggaran akan hukum Allah. Mereka baru aja melakukan pelanggaran kepada perintah Allah. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Mereka baru saja melakukan dosa, adik-adik. Mereka takut, mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi daripada Allah. Dan akhir kisah dari Adam dan Hawa, mereka diusir. Mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus pergi dari Taman Eden. Mereka harus berjuang dengan susah payah untuk mereka bisa bertahan hidup. Wah, hari itu mungkin iblis senang karena hubungan manusia dengan Allah akhirnya bisa menjauh. Hari itu Adam dan Hawa tidak sedekat itu lagi dengan Allah. Mereka harus diusir dari Taman Eden. Adik-adik Joel Kids, dari cerita tadi kita bisa pelajari beberapa hal. Sekarang Kak Mel mau minta adik-adik Joel Kids untuk melakukan aktivitas nih. Coba sekarang kalian ambil barang apapun, mau bantal, mau guling, mau bolpen, mau apapun deh, apapun itu silakan kalian ambil. Kalian taruh di sebelah kanan kalian. Sudah? Sekarang kalian ambil Alkitab. Coba sekarang kalian ambil Alkitab.
Udah, Alkitab HP juga nggak apa-apa, jadi dibuka di HP-nya, ditaruh di sebelah kiri kalian. Alkitab buku lebih baik, taruh di sebelah kiri kalian. Berikan jarak agak jauh, kalian tangannya merentang seperti ini, ya kan? Terus yang di sini baru dikasih di sini. Yang satunya ditaruh di sebelah kiri kalian. Sudah? Dan kalian berdiri di tengah-tengah. Nah, adik-adik, kami mau kasih suatu perumpamaan sambil bercerita nih. Dari cerita tadi kita bisa belajar bahwa manusia jatuh ke dalam dosa itu ada tahap-tahapnya, adik-adik. Ada 3 tahap yang kita bisa pelajari. Ini kami ada di tengah-tengah. Anggap sebelah sini adalah Allah, di sini adalah dosa. Yang pertama adalah kita melihat dosa itu terlihat baik. Wah, kayaknya baik-baik aja. Kayak tadi, Hawa melihat bahwa buah dari pohon pengetahuan itu baik, kelihatannya baik, kelihatannya nggak beracun, nggak ada hal yang buruk. Kayaknya kalau aku ambil nggak masalah nih, kayaknya oke-oke aja. Sama seperti kita. Ketika kita mencoba mencuri, mencoba untuk mencontek, terus kita lakukan saat pertama kali, terus kita lihat, oh nggak apa-apa, ternyata aku nyontek malah baik-baik aja. Aku menyontek malah nilaiku tambah bagus. Aku mencuri, aku bisa dapatkan apa yang aku mau tanpa aku harus keluar uang. Mungkin marah-marah sama mama papa. Wah, aku marah-marah sama papa, aku seneng kak. Akhirnya aku bisa marah-marah sama mama papa. Mama papa takut sama aku. Siapa lagi mungkin? Mukulin adiknya. Wah kak, aku seneng kak. Aku mukulin adikku nangis, aku seneng. Dan kayaknya baik-baik aja kak. Nggak ada hal yang buruk. Hati-hati adik-adik. Ketika kita sudah merasa seperti itu, sebenarnya kita sudah melangkah lebih dekat kepada dosa. Kita menjauh dari Allah, dari Alkitab kita tadi. Kita melangkah 1 langkah mendekat kepada dosa, mendekat kepada maut. Adik-adik Alkitab. Yang kedua adalah sedap rasanya. Wah, seperti Hawa tadi ketika dia rasa, wah ternyata rasanya sedap, rasanya enak. Ketika kita lakukan dosa, ketika kita lakukan sesuatu yang buruk, yang bukan perintah Allah, rasanya enak. Kak, menyontek enak kak, nilaiku bagus kak. Kak, enak kak nyontek kak. Kayak tadi Kak Mel bilang ya kan, kalian dapatkan apa yang kalian mau. Wah enak ternyata kak, aku nggak perlu belajar susah-susah, aku nggak perlu begadang, aku tinggal nyontek aja. Tugas juga kak, aku nggak perlu ngerjain tugas, aku juga datang ke sekolah pagi-pagi, terus aku minjem buku temanku, aku kerjain, aku contek aja. Aku juga lebih enak kak, ternyata kak main game, aku seneng main game. Nih lihat nih, sekarang gameku levelnya naik. Kalau coba aku baca Alkitab, aku nggak akan naik kak. Ketika kita merasa, wah sedap kak, enak kak ternyata kak, dosa itu enak. Kita melangkah 1 langkah lagi, dekat kepada maut adik-adik. Karena kita menjauhi Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Ketika kita makin lama melakukan dosa, dosa itu lama-lama jadi suatu kebiasaan. Dan dosa itu menarik hati kita. Hati kita yang awalnya dekat dengan Allah, ya kan, seperti Adam dan Hawa tadi, yang awalnya dekat dengan Allah, mereka ada di sini nih, dekat sama Allah nih, dekat nih sama Allah. Mereka ada dekat dengan Allah. Karena dosa, mereka 1 langkah menjauh dari Allah. Dosa menarik hati kita. Yang awalnya dekat dengan Allah, yang awalnya selalu ada di dekat Allah, jadi lama-lama mendekat dengan dosa. Dan kalau sudah terlalu sering kita melakukan dosa adik-adik, dosa itu akan jadi suatu kebiasaan. Kebiasaan dan kita jadi nggak merasa bersalah lagi. Mungkin tadi waktu di awal kita melakukan dosa, kita merasa takut. Aku itu kak mau nyontek tuh rasanya takut kak. Takut nanti kalau ketahuan gimana ya? Aku mau nyuri juga kak, aku rasanya takut nanti ketahuan gimana ya? Rasanya takut. Tapi kalau kita lakukan terus, mungkin ada teguran dalam hati kita ya kan, jangan. Tapi itu sebenarnya teguran dari Roh Kudus loh adik-adik. Tapi kalau kita selalu, nggak apa-apa nyontek aja, nggak apa-apa lama-lama kita jadi suatu kebiasaan. Ngomong kotor, ngomong yang jelek-jelek. Ayo siapa yang suka ngomong yang jelek-jelek, suka yang ngomong kotor. Mungkin awalnya rasanya kayak, aduh kok aku bisa ngomong kotor ya. Tapi kalau kalian sudah tidak merasa bersalah lagi,
Udah ngomong kotor tuh kayak udah keluar gampang aja nih, ngomong yang jelek-jelek, semua kebun binatang keluar dari mulut kalian. Ya kan, ngomong yang jelek-jelek kayaknya udah biasa aja. Artinya hati kalian sudah ditarik makin jauh. Dosa sudah jadi kebiasaan buat diri kalian. Kalian udah gak merasa takut lagi, udah gak merasa ketakutan lagi ketika melakukan dosa. Dan akhirnya kita semakin dekat dengan yang namanya dosa atau maut. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita semakin jauh dari Allah, kita semakin dekat dengan dosa. Maka upah yang diterima apa? Ya. Tapi semuanya gak mau kan kayak gitu? Gak mau kan semuanya mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan yang tinggi. Kak Mel juga mau. Adik-adik Joel juga mau semuanya kan? Kita semua mau masuk surga. Makanya kita mau lakukan 10 perintah Allah. Setiap perintah-perintah yang Allah berikan, kita mau lakukan semuanya. Tidak mencuri, ya kan? Tidak ngomong kotor. Tidak, apalagi adik-adik suka julitin temennya. Ayo, siapa yang suka julitin temennya? Nah, coba sekarang belajar untuk gak julitin temennya lagi. Karena mulut kita adalah hal yang paling penting harus kita jaga. Mulutmu adalah harimaumu. Mulut kita ini adik-adik Joel Kids, Tuhan ciptakan untuk menyembah Allah. Tapi kalau mulut kita ini keluar yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, keluarnya dosa, kira-kira Allah seneng gak? Enggak. Yang seneng siapa? Iblis. Iblis tadi yang seneng. Wah, ketika kita melakukan dosa, ketika kita ngomong yang kotor, ya kan? Ketika kita marah sama mama, ketika kita curang, ya, berlaku curang, main game curang, main apalagi di sekolah curang, sama temennya suka bohong, sama mamanya suka bohong. Kita melakukan hal yang buruk. Wah, iblis seneng. Wah, kamu makin menjauh dari Allah, aku suka. Tapi Allah sedih. Mau lihat Allah sedih? Enggak kan? Hari ini keputusan kalian. Kak Mel percaya kalian bukan anak-anak Joel Kids yang selalu hidup dalam dosa. Kita semua berdosa. Semuanya berdosa. Tapi kita punya pilihan untuk berubah. Kita punya pilihan untuk bertobat adik-adik. Kalau kita tahu kita melakukan kesalahan, misalkan, Kak aku suka ngomong kotor Kak. Aku suka ngomong yang jelek-jelek. Mulai hari ini, setelah habis dengerin firman ini, coba belajar untuk kontrol mulut kalian. Ketika mungkin lagi marah, mau ngomong yang jelek-jelek, coba ditahan. Coba ditahan, supaya omongan itu tidak keluar. Belajar. Kak, susah Kak, tapi Kak. Ketika kalian ada di sini, jalannya mungkin jauh kalau untuk sampai ke Tuhan lagi. Tapi kita mau jalan pelan-pelan. Satu langkah. Hari ini Kak, aku berhasil Kak. Aku hari ini nggak bohong Kak. Aku hari ini nggak nyontek Kak. Aku hari ini berhasil. Aku hari ini baca Alkitab lebih banyak Kak. Artinya kita jalan satu langkah lagi adik-adik mendekat sama Allah. Kita melakukan lagi, Kak. Hari ini aku menyembah Tuhan lebih luar biasa Kak. Hari ini aku nggak sama sekali nggak ngomong kotor Kak. Kita melangkah lagi lebih dekat dengan Tuhan. Lakukan setiap hari, sampai hubungan kita dengan Tuhan jadi dekat kembali. Adik-adik Joel Kids, Kak Mel percaya kita semuanya adalah anak-anak Joel Kids yang mau berubah. Siapa yang mau berubah? Angkat tangan. Nah, tangannya tetap diangkat dua-dua. Yang tinggi, sambil loncat. Wah, semuanya mau berubah. Sekarang kita mau berdoa. Semua matanya ditutup, tangannya tetap diangkat dua-dua, nggak usah diturunin, tangannya diangkat dua-dua, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ini tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami manusia yang berdosa Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ini penuh dengan dosa Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Kami mau lakukan perintah-Mu. Kami mau lakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Tuhan, setiap harinya, Tuhan, biar Engkau yang tegur setiap kami. Kalau kami mungkin nakal, Tuhan, kami masih sering ngomong kotor, kami masih sering mencuri, kami masih sering menyontek, kami masih sering memilih main game daripada baca Alkitab. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Kau yang tegur kami, Tuhan. Tuhan Yesus,
Hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu yang termeterai Tuhan. Kami nggak mau Tuhan masuk ke dalam lubang maut Tuhan. Tapi kami mau tinggal bersama Engkau di surga Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk roh konsentrasi yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami terima berkat-Mu utuh Tuhan hari ini Tuhan. Kau yang meteraikan setiap firman hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin.